Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Mas Widodo. Oke, Mas Wid, bencana yang dialami oleh kita yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Setelah hujan misalnya kemarin, cuaca ekstrim, terjadi longsor dan juga banjir. Tentunya kesadaran masyarakat ini sangat penting sekali. Nah, kesadaran masyarakat ini, Mas Wid, mungkin bisa dikatakan sekarang kurang sadar akan peduli lingkungan. Nah, lalu apa yang dilakukan pemerintah untuk mengkampanyekan hal ini, Mas Wid, kepada masyarakat? Yang masih kurang sekarang ini adalah mitigasi bencana. Okay. Jadi mitigasi bencana itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum bencana itu benar-benar terjadi, dengan tujuan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi dampak bencana. Pemerintah provinsi dan pemerintah daerah sudah membuat peta rawan bencana. Ini juga termasuk bagian dari mitigasi bencana. Kemudian ada penanaman bakau baik oleh pemerintah, oleh swasta, oleh lembaga-lembaga lain. Itu juga merupakan salah satu bentuk mitigasi bencana. Kemudian penyuluhan, kemudian membuat misalnya membuat bangunan atau tembok pemecah gelombang, itu termasuk mitigasi bencana juga. Kemudian sistem peringatan dini, peralatan ketika terjadi bencana, jalur evakuasi dan seterusnya. Ini yang harus digencarkan lagi. Dan yang hal-hal lain tentang mitigasi bencana yang sering diabaikan itu misalnya satu, penebangan liar, illegal logging, bukit-bukit diguduli. Ketika banjir, erosi, menimbulkan tanah longsor. Kemudian membuang sampah masih sembarangan. Nah, ini juga bagian dari pendidikan mitigasi bencana. Yang idealnya itu juga diselipkan di dalam kurikulum pendidikan. Sama seperti menyelipkan kurikulum anti korupsi, pendidikan mitigasi bencana ini juga harus diselipkan di dalam kurikulum pendidikan anak-anak itu mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Oke, itu bisa dimasukkan ke dalam kurikulum ya, tentang peduli akan lingkungan seperti Mas Wid. Oke, tapi kalau kita melihat bencana yang sekarang, otomatis kita akan flashback ke apa yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Misalnya penggundulan hutan, pembuangan sampah sembarangan. Nah, sebenarnya sanksi-sanksi ini apa? Sanksi tegas apa yang diberikan oleh pemerintah terkait, Mas Wid, untuk mungkin ini akan menjadi efek jera agar kalian tidak mengikuti. Itu seperti apa sanksi-sanksi ini, Mas Wid? Ya, kalau untuk penggundulan hutan atau illegal logging, beberapa kasus sudah diselesaikan oleh Polda Lampung. Tetapi walaupun begitu, memang masih sangat banyak kasus-kasus illegal logging yang belum terungkap. Inilah yang harus menjadi pekerjaan rumah juga untuk aparat kepolisian. Kemudian untuk sampah, pembuangan sampah, misalnya nih Pemkot Bandar Lampung sudah menyiapkan lokasi khusus, TPA, tempat pembuangan akhir, tetapi juga ini juga menjadi persoalan kalau masyarakat juga sudah disiapkan TPA-nya, sudah ada armada mobil sampah juga, tapi masih dibuang di mana-mana gitu. Ini juga. Itu mungkin adalah kesadaran lagi, balik lagi itu kesadaran dari masyarakat. Percuma kita membuat aturan atau memberikan sanksi apapun kalau diulang-ulangi lagi tidak ada kesadaran dari masyarakat sendiri. Lalu, Mas Wid, solusi untuk menjadikan kesadaran peduli lingkungan sebagai bagian dari gaya hidup selain tadi harusnya masuk ke dalam kurikulum sejak sekolah dasar, itu apalagi solusi yang bisa ditawarkan, Mas Wid? Ya, memang gini loh, kalau isu lingkungan ini sepertinya kurang seksi. Orang masih kurang responsif ketika ada isu-isu lingkungan mengemuka, tetapi ini harus dibantu juga oleh semua pihak, termasuk LSM-LSM yang peduli lingkungan. Ini juga untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat. Dan tentu saja seperti disampaikan tadi, kurikulum melalui jalur pendidikan formal. Oke,
jadi memang pendidikannya bukan cuma pendidikan formal dari SD, tapi juga sebenarnya kampanye ke masyarakat juga itu sangat penting dan kita harapkan ya Mas Wid ya. Jadi memang kita sama-sama untuk mengingatkan kesadaran lingkungan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke Mas Wid, nanti kita akan kembali untuk membahas trending topik apa saja yang ada 3 platform Lampung Pos lainnya. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana karena kami akan kembali saat lagi untuk membahas trending topik apa saja yang ada di lampos.co, Lampung Pos ID, dan sai100fm.id. Tetaplah bersama kami.